Baik, selamat pagi, siang, malam, uh, Pak Nugi. Berikut kami dari, oh nggak ada kok. Berikut adalah rancangan bangun sistem otomasi, monitoring, dan pemberian pakan pada UMKM budidaya ikan berbasis sensor di Omah Lele. Dengan anggota saya sendiri, Gracia Pasha. Lalu saya Nathanael Revito. Berikut adalah tabel of content yang akan kita bahas. Yang pertama adalah latar belakang, profile. Yang ketiga ada analisis kebutuhan otomasi. Yang keempat itu ada flowchart. Yang kelima ada diagram diagram block system. Yang keenam ada wiring diagram. Yang ketujuh ada mapping pin. Yang kedelapan ada flowchart sistemnya. Yang kesembilan ada analisis sistem usulan. Yang kesepuluh ada keunggulan dan keterbatasan. Yang kesebelas ada kesimpulan. Dan yang paling terakhir itu penutup. Baik, selanjutnya itu ada latar belakang, yang dimana permasalahan yang dialami di Omah Lele ini yaitu pemberian pakannya masih dilakukan secara manual. Dan juga monitoring stok pakan masih dilakukan dengan pengecekan secara langsung berdasarkan dari operatornya. Kemudian membutuhkan waktu dan pengawasan secara terus-menerus. Dan yang paling terakhir adalah berpotensi menyebabkan keterlambatan pemberian pakan dan kehabisan stok pakan. Selanjutnya ada tujuan, yang dimana tujuan ini digunakan untuk merancang sistem otomasi yang mampu untuk memberikan pakan secara otomatis. Yang kedua itu memantau stok pakan secara otomatis. Dan yang ketiga itu memberikan notifikasi saat stok pakan menipis. Baik, selanjutnya itu ada profile. Kita menggunakan UMKM Omah Lele, yang dimana alamatnya di Jalan Piring Jepit nomor RT 1 DK8 Kelurahan 2 Morti Gading, Kecamatan Sanden, Kabupaten Bantul. Yang dimana Omah Lele ini bergerak di bidang budidaya ikan lele konsumsi. Kemudian produk utamanya itu berupa ikan lele yang siap panen. Sistem produksinya di sini menggunakan metode make to stock. Selanjutnya itu ada flowchart dari sistem produksi, yang dimana pada pertama itu mereka mempersiapkan kolam, kemudian mengisi air, menebarkan bibit, kemudian memberi pakan, kemudian melakukan pemeliharaan, kemudian memonitoring kolam, dan kemudian panen. Selanjutnya adalah ikan disortir dan dipisahkan, kemudian ke bagian penjualan dan selesai. Yang dimana aktivitas utama yang ada di Omah Lele ini yaitu yang pertama itu persiapan kolam, penebaran bibit, pemberian pakan, monitoring kolam, dan panen. Selanjutnya, analisis kebutuhan otomasi, yang dimana aktivitasnya itu ada pemberian pakan, kondisi saat ini itu masih manual, dan potensi otomasinya tinggi. Yang selanjutnya itu monitoring stok pakan, kondisi saat ini manual, dan potensinya juga tinggi. Selanjutnya itu ada monitoring kolam, kondisi saat ini manual, dan potensi otomasinya tinggi. Selanjutnya adalah aktivitas panen, kondisi saat ini manual, dan potensi otomasinya rendah. Lalu untuk selanjutnya adalah arsitektur sistem dari project yang kami rencanakan. Kami menggunakan microcontroller Arduino Mega 2560R3 sebagai pengendali utama. Lalu di samping atau dan bawahnya terdapat komponen seperti modul RTC, lalu ada motor servo, lampu LED, buzzer, dan sensor ultrasonik. Untuk komponen utamanya itu seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, Arduino Mega 2560, RTC DS1302, sensor ultrasonik HC SR04, lalu ada kabel jumper, breadboard, motor servo, LCD I2C,
LED, dan buzzer. Untuk wiring dari project yang kami buat dapat terlihat pada gambar sebelah kiri. Untuk fungsi dari setiap komponennya, yang pertama untuk modul RTC itu untuk menyimpan dan membaca waktu. Lalu untuk modul HCSR04 untuk mengukur ketersediaan pakan. Lalu untuk servo berfungsi sebagai aktuator yang membuka dan menutup saluran pakan. Lalu LED dan buzzer untuk memberikan indikator dan alarm. Lalu LCD I2C untuk menampilkan kondisi sistem dalam sebuah layar. Arduino Mega sebagai pengendali keseluruhan sistem. Adapter DC 12 volt sebagai supply daya. Lalu resistor 220 ohm sebagai pembatas arus untuk LED. Lalu kapasitor 1000 mikrofarad untuk mengatasi tegangan servo yang menurun. Terakhir, breadboard itu sebagai papan pemasangan komponen dan kabel. Lalu berikut untuk wiring pinnya, saya ambil contoh untuk modul RTC DS1302. Untuk modul RTC itu, pin komponennya berupa VCC, GND, clock, data, dan reset. Untuk pin tujuan di Arduino, VCC masuk ke pin 5 volt, GND masuk ke pin GND, clock masuk ke pin digital 13, untuk data masuk ke pin digital 12, dan reset masuk ke pin digital 11. Untuk wiring yang lain dapat terlihat pada tabel berikut ini. Lalu untuk flowchart sistem, sistem mulai dengan RTC membaca waktu. Jika waktu sesuai dengan jadwal yang ditetapkan dalam program, maka servo membuka jalur pakan. Jika tidak, maka RTC akan terus membaca waktu sampai waktu yang ditetapkan. Lalu setelah servo membuka jalur pakan, maka pakan akan keluar. Setelah waktu selesai, maka servo menutup jalur pakan. Lalu sensor ultrasonik membaca stok pakan. Jika stok pakannya rendah, maka LED merah dan buzzer akan aktif. Jika tidak, menunggu jadwal dari pakan berikutnya. Lalu sistem selesai. Untuk flowchart ini akan terus looping sampai salah satu kondisi dari sistem bernilai salah. Seperti itu. Nah, berikut hasil desain dari prototipe yang telah kami desain menggunakan SolidWorks. Dalam desain prototipe ini terdapat base sebagai tempat utama, lalu terdapat penjepit untuk menjepit base pada tepi kolam, lalu terdapat servo sebagai aktuator, lalu terdapat wadah pakan, dan untuk mekanismenya dapat dilihat pada gambar sebelah kanan ini. Ini adalah mekanisme buka dan tutup lubang pakan. Untuk dimensi dari desain 290 mm kali 170 mm kali 255 mm. Untuk materialnya adalah jenis PLA yang dicetak menggunakan 3D printing. Baik, selanjutnya adalah analisis sistem usulan, yang dimana aspeknya itu pemberian pakan, monitoring stok pakan, peringatan stok pakan, jadwal pakan, dan pengawasan. Untuk sistem Rhino atau sistem aktualnya, yaitu untuk pemberian pakan itu masih manual, dan sistem usulannya menggunakan otomatis menggunakan RTC. Kemudian monitoring stok pakan itu sistem aktualnya pemeriksaan langsung, dan sistem usulannya itu menggunakan sensor ultrasonik. Selanjutnya untuk peringatan stok pakan itu di sistem aktualnya tidak ada. Kemudian sistem usulannya itu menggunakan LED dan buzzer. Selanjutnya untuk jadwal pakan yang dimana sistem aktualnya tergantung sistem dari kerja operator. Untuk usulannya itu terjadwal otomatis. Selanjutnya untuk aspek pengawasan yang dimana sistem aktualnya sangat tinggi karena mungkin tidak memiliki yang seperti yang tadi usulannya yang otomatis, jadi untuk pemeriksaan itu pasti sering, sehingga kalau sistem usulannya itu rendah. Dampaknya yang dimana mengurangi pekerjaan manual, jadwal pakan lebih konsisten, dan mempermudah pemantauan stok pakan.
Selanjutnya itu keunggulan dan keterbatasan. Yang dimana keunggulan yang pertama itu pemberian pakan otomatis. Yang kedua itu monitoring stok pakan otomatis. Yang ketiga itu terdapat notifikasi stok pakan. Yang keempat itu komponen mudah diperoleh. Dan yang terakhir itu biaya implementasi relatif terjangkau. Untuk keterbatasannya yang dimana belum mempunyai monitor pH air dan monitor pH suhu air dan belum berbasis IoT. Serta yang terakhir belum dapat dipantau melalui smartphone. Lalu untuk kesimpulan dari proyek yang sudah kami buat, sistem otomatisasi pemberian pakan dan monitoring stok pakan sudah berhasil dirancang walaupun belum 100%. Modul RTC pada proyek kali ini digunakan untuk mengatur jadwal pemberian pakan sesuai dengan program yang telah ditetapkan. Lalu sensor ultrasonik digunakan untuk memantau stok pakan dan akan memberikan alarm jika level yang dideteksi kurang sesuai. Lalu servo digunakan untuk membuka dan menutup saluran pakan, jadi sebagai aktuator. Lalu LED dan buzzer berfungsi sebagai indikator kondisi sistem. Dan yang terakhir, sistem diharapkan dapat membantu proses budidaya ikan lele menjadi lebih teratur dibandingkan metode manual. Terima kasih atas perhatiannya dari kami. Terima kasih.